Shalom, nama saya Nataliana, saya bertugas di SMPK Penabur Gading Serpong. Saat ini saya akan mengikuti ujian PPG dengan video pembelajaran bertema Roh Kudus Memimpin Hidupku pada bab 4 kelas 8. Greetings. Good afternoon, Mirna, and God bless you. Good afternoon, God bless you. Ya, kita akan mulai dengan doa. Silakan yang berdoa adalah Jen Daniel. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai pelajaran PAK, tolonglah pimpinlah kami supaya kami bisa belajar PAK dengan baik. Dan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Amin. Makasih Jen. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab 4, Roh Kudus Membimbingku. Mari kita buka bukunya. Halaman 43. Ya, di halaman 43 kita lihat di situ ada 44 ya, ada pujian. Kita akan menyanyikan lagu ini dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Nah, nanti baitnya atau syairnya kamu lihat di dalam buku. Memlihat lagunya dari YouTube ya. Yang bisa sambil diikutin. Tuhan pimpin aku, aku tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Harus hidup menderita, agar jalanku sesat, pegang tanganku. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang bila hidup menegak, Kau harapanku. Tuhan pimpin, arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah,
benderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Pimpin arus hidup agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku cerah. Iya, ketika tadi kita mendengarkan lagu dari KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Nah, ada beberapa pertanyaan teman-teman ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mensyukuri karya Allah melalui Roh Kudus dalam memimpin kehidupan orang beriman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu. Sekarang ada beberapa pertanyaan, teman-teman, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kamu sambil melihat syairnya di dalam buku. Apa makna dari teks lagu KJ 413, Tuhan pimpin anakmu? Maknanya apa sih menurut kalian? Maknanya apa? Lihat sambil dilihat syairnya di dalam buku. Maknanya apa? Maknanya rasa memimpin Tuhan selalu memimpin kita. Yang lain? Thank you. Yang lain? Yes. Tuhan pimpin kita supaya kita mengikuti jalannya dengan benar dan jangan tersesat. Iya. Melalui siapa? Melalui Tuhan. Nah, Tuhan kan Tuhannya mana nih? Yesus. Tuhan Yesus. Di sini ada gak disebut Roh Kudus? Pertanyaan nomor 2. Siapa itu Roh Kudus dan perannya dalam hidup orang beriman? Nah, tadi kan ini lagunya Tuhan pimpin langkahku agar aku tidak tersesat. Nah, Tuhan kan ketika itu pada zamannya kalian ya, sudah naik ke surga ya. Lalu Tuhan mengutus siapa? Roh Kudus. Nah, apa sih peran Roh Kudus dalam hidup kalian? Untuk memimpin kita ke arah yang baik. Yang lain? Thank you, Mateo. Yang lain? Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, Memlia pernah cerita gak di kelas ini? Di dalam teologi itu waktu Memlia kuliah, ada belajar SKS, satu semester, belajar tentang psikologi. Nah, di dalam psikologi itu ada tokoh namanya Sigmund Freud. Nah, dia yang menemukan setiap manusia itu memiliki yang namanya aha gitu ya. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan perubahan dalam hidupnya. Nah, yang tidak disangka-sangka mungkin dalam kehidupanmu, pokoknya orang udah bilang kamu itu namanya orang yang keras kepala, orang yang dablek, dikasih tahu nggak bisa. Misalkan contohnya bangun pagi. Kamu tiap hari bangun pagi jam berapa sih biasanya? Jam 5. Oke, jam 5 bangun pagi nih, harus bangun jam 5. Kamu udah pasang weker berbagai macam cara ya untuk membangunkan kamu jam 5. Pasang weker, dibangunin orang tua, tapi nggak bisa bangun-bangun. Nah, menurut Sigmund Freud gitu ya, kalau kamu udah seperti itu, dablek, udah jam 5 bunyi weker nggak bangun gitu, sampai 5:30 nggak bangun. Terus akhirnya mama tuh sadar, kok ini udah jam 5:30 lewat, anaknya belum bangun-bangun.
akhirnya mamamu bangunin. Dan setiap hari terulang begitu terus. Terus tokoh ini, si Sigmund Freud ini mengatakan setiap manusia punya yang namanya aha gitu, menemukan jati dirinya dalam dirinya. Tanpa waker, tanpa dibangunin orang tua, otomatis kamu itu bangun jam 5. Nah, itu berarti ada apa? Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kamu. Contohnya lain lagi, kamu itu matematika nggak bisa. Terus belajar matematika sampai begadang tetap nggak bisa. Ngeles matematika dilesin oleh orang tua tetap nggak bisa. Tapi suatu hari kamu jadi suka sama matematika. Nah itu Sigmund Freud dalam bidang psikologi secara logis gitu ya, manusia pasti akan menemukan yang namanya aha gitu, perubahan. Nah dalam kekristenan, dalam hidup kita, perubahan itu dilakukan karena karya Roh Kudus. Kamu setiap hari kayaknya nggak usah mandilah ke sekolah, udah ganteng, pakai minyak wangi aja yang banyak. Tapi suatu hari kamu akan melakukan perubahan. Saya harus mandi nih, tampil cantik nih. Seperti itu. Itu yang mengubah adalah Roh Kudus. Berarti peran Roh Kudus banyak dalam hidup kamu. Menuntun, membimbing, menginsapkan gitu. Insap artinya apa? Menyadarkan dan lain-lain. Banyak sekali peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nah, kamu baca, Memlia kasih waktu 3 sampai 5 menit untuk baca. Ini tentang Roh Kudus. Hari ini ada yang tidak masuk kah? Ada. Siap. Felicia sama Kayla. Felicia dan Kayla. Dua-duanya sakit. Oke, thank you. Sambil dicari, sambil membaca Alkitabnya, siapa sih Roh Kudus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai 31?
Sudah? Ada yang menemukan? Siapakah Roh Kudus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai 31? Siapa? Siapa Roh Kudus? Penolong. Yang lain? Ada lagi? Yes? Penghibur yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, kita lihat. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tahu ya? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa kita mengenal dalam peristiwa apa sih? Kalau ditanya ya, Allahnya orang Kristen itu ada 3 ya. Tapi ternyata Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, dalam peristiwa Allah Bapa, kita melihat Allah Bapa yang menciptakan. Allah Anak, kalau kita mengenal Yesus, karya Yesus yang menebus dosa manusia. Nah, Roh Kudus penghibur dan penolong. Enggak, jangan takut-takut jawabnya. Nah, ternyata Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, pribadi Allah yang dijanjikan untuk menyertai kehidupan manusia sampai akhir zaman. Nah, kita jadi waktu itu murid-murid diberikan Roh Kudus itu mereka merasa ketakutan baru sebentar. Yesus itu berumur berapa sih? Masa hidup Yesus 33 tahun, teman-teman. Kalau kamu tanya mama dan papamu umurnya berapa sih? Sudah lebih ya dari 33 tahun. Nah, umur Yesus ternyata hanya 33 tahun. Dia memulai pelayanannya umur 30 tahun. Jadi hanya 3 tahun dia memperkenalkan diri kepada dunia, terutama kepada murid-murid Yesus. Ternyata ketika sudah dekat, Yesus meninggalkan mereka. Nah, mereka ketakutan pada waktu itu. Tapi Yesus pernah berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka, bahkan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan nama penolong yang lain, yaitu dari kata bahasa Yunani, yaitu Parakletos. Artinya kekuatan, penolong, penghibur, pendamping, dan pembela. Nah, itu sesuai dengan yang tadi kita baca ya, Yohanes 14. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman 46. Nah, di situ ada berbagi pengalaman dengan 5 pertanyaan. Kamu lihat pertanyaannya yang pertama, apakah setiap manusia dapat merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupannya? Pernah gak? Setiap manusia pernah gak merasakan peran Roh Kudus? Pernah. Saat apa? Takut. Terus apa lagi? Kesusahan. Nah, teman-teman pernah gak nonton film Miracle from Heaven? Pernah. Nah, dalam film itu mengatakan bahwa ternyata peran Roh Kudus itu dia mengatakan sebagai miracle. Miracle itu ada setiap saat. Contohnya, misalkan dalam film itu sih dia ingin pergi karena udah habis biaya pengobatan anaknya. Dia mau pergi mengunjungi anaknya gitu ya, kata dokter kan anaknya ini nggak punya waktu lama lagi, udah bawa pulang aja. Terus papanya sama anak-anak yang lain mau menyusul mamanya dan anaknya yang sakit ini. Tapi tiba-tiba kartu kreditnya tuh di reject semua, nggak bisa dipakai. Terus ada penolong, yaitu Roh Kudus melalui orang yang bekerja, operator pembelian tiketnya. Dia matiin komputernya, bilang, oke Pak, nanti biaya tiketnya dimasukkan ke dalam kartu kredit Bapak. Padahal kartu kreditnya limitnya udah habis, sehingga tidak bisa membeli
tiket pesawatnya. Nah, dia mengatakan itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kamu pasti ada ya, seperti itu ya. Memlia juga banyak merasakan karya Roh Kudus dalam hidupnya Memlia. Misalkan, oh bersyukur sampai di sekolah dengan selamat. Pas sampai di sekolah hujan turut. Aduh, tiba-tiba untung udah sampai sekolah. Nah, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin kamu lagi bad mood, tiba-tiba ada teman yang menyenangkan. Wah, kamu kembali moodnya menjadi enak. Nah, itu karya Roh Kudus dalam hidup kamu. Nah, itu banyak tanpa kita sadari. Nah, yang kedua, hal apa saja yang dapat membuat seseorang mampu merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupannya? Hal apa saja? Pernah gak kamu merasakan karya Roh Kudus dalam hidup kamu? Pernah? Apa aja? Apa, Clara? Jadi waktu aku kan kalau dari tidur tuh susah bangunnya, tapi atau enggak malah kadang nggak bangun sampai mau gereja aja sampai ditirakin dulu biar bangun. Tapi malamnya aku berdoa ke Tuhan minta dibangunin jam 5. Terus beneran jam 5 pas aku bangun. Oke, terima kasih Clara. Nah, yang ketiga, menurut kamu apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Tadi ya, apa aja? Penolong. Penghibur. Terus? Alarm buat kita, ya kan? Karena bukan alarm untuk kamu bangun aja, untuk melakukan hal-hal yang jahat juga perlu alarm kan? Jangan melakukan itu, karena itu tidak baik. Pernah nggak menyadari itu? Nah, pertanyaan terakhir, secara pribadi, apakah kamu pernah mengalami peran Roh Kudus dalam kehidupanmu? Jika pernah, tuliskan kisahmu. Nah, pernah gak kamu sakit, terus kamu tidak minum obat? Nah, kamu berdoa supaya besok sembuh nih, supaya bisa mengikuti ulangan. Pernah gak? Pernah. Nah, itu karya Roh Kudus, teman-teman. Jadi percaya sama Roh Kudus. Nah, apa refleksi kita hari ini? Apa yang bisa kita dapatkan? Perlu ditunjukkan nih. Yang belum ngomong siapa ya? Sophia. Iya kan? Sophia. Roh Kudus dapat berperan di dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Iya, peran Roh Kudus dapat berperan dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Samuel, refleksi kita pada hari ini. Roh Kudus menolong kita setiap hari. Kepada kamu juga kah? Kamu pernah merasakan karya Roh Kudus dalam hidupmu? Pernah gak tiba-tiba misalkan kamu kepengen sesuatu nih, terus orang tua ternyata, Samuel, mama pulang nih bawa sesuatu yang tidak terucap tapi di dalam hati kamu. Atau pernah gak merasakan sesuatu, kok Tuhan tahu ya, ternyata saya mau ini gitu. Pernah. Oke, yang lain? Bagian sini kayaknya belum ada yang ngomong nih. Helena. Udah. Refleksinya? Tuhan kasih kita Roh Kudus untuk menjaga kita tetap gimana sih katanya pada tutup di surga itu Untuk menjaga, ya. Ya, makasih teman-teman, hari ini kita sudah menyelesaikan karya Roh Kudus. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Setelah tadi Jeremy, ya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, di pertemuan Tuhan, setelah sudah belajar PAK ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajari kami tentang para kudus yang membimbing kami, hidup kami Tuhan, seperti kami supaya kami dapat lebih baik ya Tuhan, dan terima kasih ke atas guru kami Memnan yang sudah mengajari kami, kami Memnan supaya seterusnya dapat kami dapat berkembang dan dapat mengajari kami lagi dari jalan yang Tuhan. Terima kasih atas kehadiran dan nama Yesus. Amin. Makasih Jere. Stand up. Greetings. Goodbye. God bless you.